kemerdekaan Indonesia telah mencapai usia 77 tahun. Perjuangan itu tidak mudah untuk didapatkan. Banyak pejuang kita yang rela menumpahkan darahnya untuk tanah air. Di era revolusi industri 2.0, bagaimanakah bangsa Indonesia melanjutkan perjuangan kemerdekaannya? Dan bagaimana pula mereka menghadapi isu-isu terkait ancaman, tantangan yang menghambat perjuangan bangsa Indonesia? Kami CPNS Golongan 2 Angkatan 4 Kelompok 4 telah mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai kalangan masyarakat. Nama saya Mardia Tatuhi. Saya adalah CS dari Rumah Sakit RSUP Dr. Johannes Lingkungan. Pendidikan terakhir saya sarjana S1. Dengan dia Hermayani, Kak. Dia saya sebagai mahasiswa, sebagai Perkenalkan, saya Ayu Nurfika. Saat ini sedang bertugas di Dinas Kominfo Kabupaten Mamuju sebagai seorang ASN, Pranata Humas. Wawasan kebangsaan, sikap suatu bangsa terhadap masyarakat dan lingkungan. menurut saya sendiri itu wawasan Nusantara itu adalah bagaimana sudut pandang atau cara pandang kita terkait kondisi bangsa saat ini. Nah, di mana kondisi bangsa saat ini itu bisa kita lihat dari pandang kebudayaan, sukunya yang terkenalkan keragamannya, tetapi tujuan di sini kan kita tetap harus mempertahankan akan kesatuan dan persatuan dari walaupun berbagai suku dan budaya yang ada di Indonesia, tapi bisa kita pertahankan semuanya untuk mencapai suatu tujuan nasional. Menurut saya wawasan Nusantara itu yaitu pengetahuan tentang negara kita Indonesia ini, khususnya tentang beragamnya suku, ras, budaya, adat istiadat, dan semua yang ada di Indonesia, termasuk bahasa daerah, pakaian adat, rumah adat, dan segala macam. Bela negara, kayaknya bela negara itu sikap masyarakat yang harus bagaimana caranya mereka untuk membela negara mereka sendiri. Nah, kalau bela negara sendiri menurut saya ini merupakan suatu rasa cinta kita terhadap negara kita ini. Nah, di mana rasa cinta ini seperti saya sendiri sebagai mahasiswa bisa kita lakukan dengan cara mahasiswa yang bergelut di bagian kesehatan dengan cara melakukan edukasi akan pentingnya kesehatan di masyarakat, karena bela negara ini bukan berarti kita harus bergelut di bagian politik saja ya, kayak jadi kita bisa juga melakukan bela negara dengan hal memerdekakan angkat kesehatan masyarakat dengan cara melakukan edukasi seperti mengajarkan pentingnya memakai masker di kondisi saat ini. Bela negara yaitu bagaimana kita mengedepankan kepentingan negara di atas kepentingan-kepentingan lain, dan salah satu beberapa contoh cara untuk melakukannya yaitu dengan banyak-banyak menggunakan hasil produksi dari negeri sendiri, kemudian menikmati karya dari anak bangsa Indonesia, kemudian mengapresiasi seni, budaya, dan juga hasil-hasil dari Indonesia. Selama ini saya melakukan usaha bela negara untuk saya di tempat kerja saya itu saya mencoba untuk menaati segala peraturan yang dibuat dari masyarakat, dari
rumah sakit dan juga dari pemerintahan negara. Saya di sini yang pertama kita harus memotivasi sebagai mahasiswa juga kita bisa melakukan motivasi dengan cara melakukan memberikan satu prestasi, kemudian mengajarkan tentang sosialisasi. Kan kita sebagai mahasiswa itu sebagai agent of change atau agen perubahan. Nah, di mana di mahasiswa juga itu kan ada kegiatan kayak seperti KKN ya kayak. Nah, dengan KKN itu juga kan kita yang langsung terjun ke lapangan dan dimana kita juga nanti bisa melakukan sosialisasi terkait tentang kesehatan masyarakat, mengecek kesehatan masyarakat kayak gimana gitu. Yang diterapkan yaitu saya menikmati seni, banyak karya dari karya seni yang bisa kita nikmati sekarang. Kalau dalam keseharian ya, contohnya kemarin ada hasil karya anak bangsa, saya lupa namanya, yang ada itu yang karya dari Avi, siapa ini yang membuat musik yang luar biasa di YouTube, menguploadnya itu, aduh lupa judulnya, tentang Nusantara lah intinya. Saya cari dulu. Baik, Kak. Mungkin bisa di-share linknya ya, atau enggak perlu? Boleh. Boleh? Tidak usah lah. Nah ini, Wonderland Indonesia, itu ada 2. Tahun lalu, iya, yang itu keren banget kan. Iya. Sekali itu yang karyanya, wow. Ada part 1-nya, ada part 2-nya. Iya, keren sekali. Itu karya anak bangsa yang menurut saya sudah mendunia bahkan. Betul. Terus kemudian kerja juga dan selain di kantor, juga di kegiatan-kegiatan lain, kegiatan formal, sebisa mungkin saya menggunakan batik. Kalau ada kegiatan-kegiatan formal di luar, bisa menggunakan batik. Untuk isu-isu seperti itu, menurut saya, untuk sikap saya untuk menanggapi isu-isu itu, menurut saya tidak langsung untuk termakan tentang isu itu. Saya harus cari tahu bagaimana isu itu tercipta dan tujuannya untuk apa. Istilahnya nggak termakan isu yang dari darat. Tanggapan saya kayak itu sebenarnya sih itu kita sebagai mahasiswa juga ya kayak yang lebih paham terkait mana sih isu yang sebenarnya, mana sih yang menjerumus kayak terpengaruh oleh ada orang-orang lain yang mempengaruhi itu. Oleh karena itu sebelum kita melakukan suatu sharing kepada masyarakat, alangkah baiknya kita sebagai mahasiswa yang lebih paham akan hal itu kita sharing terlebih dahulu, kita sharing sebagai bentuk kita caring atau peduli kepada masyarakat sekitar atau peduli kita terhadap bela negara sebagai bentuk bela negara kita ini. Kayaknya sekarang lagi marak ya pemberantasan judi online. Ya menurut saya memang sudah sepantasnya untuk diberantas dari dulu. Nah untuk Kementerian Kominfo sendiri sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu, sejak beberapa tahun yang lalu mencoba memberantas judi online itu dengan cara memblokir situs-situs yang menyediakan judi online ini. Tapi kemudian tahun ini alhamdulillahnya kepolisian sudah melakukan melakukan pemberantasan, karena dari Kemenkominfo itu tidak bisa melakukan menuntut, tidak bisa menangkap ya, tidak bisa asli memberantas sampai ke pelaku-pelakunya. Kementerian Kominfo cuma bisa untuk menutup akses dengan cara memblokir situs-situs yang menyediakan judi online. Untuk memberantas sampai ke pelaku-pelakunya itu hanya bisa dilakukan oleh kepolisian, dan sekarang kayaknya sudah lumayan ya, sudah mulai diberantas.
berat ya kalau kita ngomongin pemerintah, karena sebagai ASN sebenarnya kita sudah jadi bagian dari pemerintah. Iya, Nah, betul. berarti kalau kita Ngomong ke diri memberikan pesan, sendiri. iya, kalau kita memberikan pesan ke pemerintah itu berarti harus menanamkan ke diri sendiri dulu. Apa ya? Mulai dari ini deh, bertanggung jawab deh atas tugas yang diberikan, beban kerja yang diberikan kepada kita itu kayaknya harus kita lakukan sedini mungkin. Bertanggung jawab dulu. Kayaknya banyak deh orang-orang yang saya tidak bilang siapa, pemerintah atau mungkin masyarakat yang kurang memiliki rasa tanggung jawab tersebut untuk dirinya sendiri, untuk lingkungan, untuk pekerjaan dan lain-lainnya. Menurut saya bangsa ini harus banyak-banyak belajar dari bangsa-bangsa yang sudah maju, ya, dan juga harus lebih kuat agar negara ini tidak tergoyahkan. Pesan saya untuk Indonesia ke depannya yaitu mungkin untuk kaum muda terlebih dahulu itu selalu mempersiapkan diri setiap harinya, jangan hanya berfokus pada diri sendiri saja, tapi melihat bagaimana masyarakat sekitarnya, kemudian peduli dengan sekitarnya. Terus untuk pemerintah mungkin selalu menjaga komunikasi timbal balik agar walaupun kadang ada beda pendapat ya biasanya, tetapi dengan adanya komunikasi timbal balik kita bisa mengetahui bagaimana kondisi masyarakat di sekitar kita, apa sih yang ada yang menjadi hambatan di masyarakat dan bisa diterima dengan baik juga oleh pemerintah nantinya. Kemudian selalu mengimplementasikan betul-betul dari Pancasila, karena itu ada dimana kita ketahui bahwa Pancasila ini kan merupakan suatu ideologi negara kita, jadi harus kita pertahankan dengan baik, harus kita implementasikan semua betul-betulnya. Kemudian juga selalu melakukan sosialisasi akan pentingnya ideologi tersebut, dan juga tidak mudah terpengaruhi oleh pikiran-pikiran dari luar seperti dari bangsa-bangsa lain yang mungkin ideologinya itu berbeda dengan ideologi dari negara kita. Berarti masyarakat ya? Iya, masyarakat. Masyarakat, kalau bagi saya mulailah untuk menghargai hal-hal kecil yang mungkin bagi orang-orang itu hal sederhana, seperti hal-hal kecil, dan mulai membiasakan itu sebagai bentuk cinta tanah air. Salah satunya dengan buang sampah pada tempatnya, Iya, tidak sembarangan, menjaga kebersihan, menjaga kelestarian lingkungan, tidak membakar sampah sembarangan, tidak, pokoknya hal-hal yang bisa, karena ini ya banyak isu-isu global seperti global warming dan segala macam, kayaknya itu berbahaya sekali ya untuk masa depan kita, masa depan bumi negara Indonesia kita. Jadi kita mulai dari hal kecil seperti itu, tidak membuang sampah sembarangan. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 3, setiap warga negara memiliki peran dalam bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai warga negara Indonesia. Masing-masing narasumber telah mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara. Namun, dapat kita lihat terdapat masing-masing perbedaan berdasarkan tingkat pendidikan dan juga perbedaan pendapat dalam pelaksanaannya. Dan dari wawancara tersebut, terdapat pula perbedaan cara mereka untuk melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Begitu pula kami sebagai CPNS Kementerian Kesehatan akan mengemban tugas dan tanggung jawab kami ke depannya sebagai ASN yang berakhlak. Kami dari kelompok 4, golongan 2, angkatan 4, pamit undur diri.